dan kakak ya. Mungkin ini bisa disampaikan juga kepada saudara-saudara rekan-rekannya, memang kita tidak ada lagi pencetakan kartu. Ya, sudah online dengan NIK dan KTP dan KK. Oke, ini sudah banyak masuk ya, 99 nih. Lanjut lagi Kak Caca. Kak, apa iya kalau ada anggota keluarga karyawan swasta, BPJS, PBI pemerintah akan mati karena terdeteksi? Oh ya, ini tadi udah ya. Ini udah, maaf ya. BPJS mana nih Kak? Dari Kak Khaira. Kami dari Melabuh Kak, Aceh Barat. Kemudian dari Anis Febrianto, Kak, kalau satu kakak 3 orang terdaftar BPJS saya dan suami, sedangkan anak belum terdaftar BPJS. Nah, berarti harus dilakukan penambahan anggota keluarga, Bang. Harus didaftarkan nih yang belum terdaftar anaknya. Caranya yang pertama itu ya dibuat dulu kakaknya, Bang. Dibuat dulu kakaknya. Nah, kemudian kalau misalnya kalau abang syaratnya itu tergantung jenis kepesertaan yang mau didaftarkan apa. Itu. Kalau kami di Aceh itu ada yang PBI dari Pemdanya itu cukup bawa kakak saja. Kalau misalnya Abang Anis Febrianto ini adalah karyawan dari PT, itu syaratnya juga cuman kakak saja. Tapi kalau Bang Anis ini adalah pegawai PNS daerah P3K TNI Polri, itu harus bawa kakak, kemudian SK pangkatnya yang terbaru, kemudian juga daftar gaji. Ya, bisa juga akses Pandawa di nomor 08118165. Nanti boleh chat di situ, pilih layanan administrasi, penambahan anggota keluarga. Di situ nanti akan muncul dia segmen-segmen apa aja dan akan ditampilkan syaratnya apa saja. Begitu ya, Bang Anis Febrianto. Tapi pas dicek status anak aktif PBI, gimana itu Kak? Kalau dia sudah terdaftar PBI berarti dia sudah terdaftar, bukan belum terdaftar. Nah, mungkin maksud Abang Anis ini di aplikasi mobile JKN-nya ya, nggak nampak ya data anaknya ya. Nah, jadi memang kalau dia PBI dari pemerintah pusat ini, proses penggabungan datanya itu dilakukan oleh pusat, ya, tidak bisa dilakukan oleh kami tim di sini. Dan ini masih menjadi udah turun nih, kemana lagi dah nih? Sebentar ya, komennya sudah. Bayi baru lahir, ibunya BPJS, PBI, cara ngurusnya gimana? Bang Lukman Hakim, ini dari wilayah mana nih Bang? Kalau misalnya dia bayi baru lahir di rumah sakit itu dia langsung didaftarkan dari rumah sakitnya dia Bang. Kemudian yang APBD itu dia mengacu ke peraturan wilayah daerah masing-masing. Kebetulan ini kami dari wilayah Aceh Barat ya, wilayah Aceh. Kalau wilayah Aceh itu dia PBI APBD hanya cukup bawa KK dan surat keterangan lahir untuk yang belum memiliki NIK. Dan itu pendaftarannya di rumah sakit kalau dia lahirnya di rumah sakit. Kalau dia lahirnya di desa dia melalui puskesmas. Nah, tapi kalau dari wilayah lain itu beda-beda dia Bang Lukman Hakim. Oke, lanjut Bu Aida, Tuan dari Ungu ya. Siapa nih Ungu nih? Dari Abang ya, Abang apa kakak nih? Cyclops Usain Bolt. Nah, mantap kali namanya ya. Makasih BPJS Kesehatan, kemarin senam dapat bubur gratis. Alhamdulillah. Senam Prolanis ya. Lukman Hakim nih tadi udah ya. Kok ini lagi ya komennya ya. Setelah nikah dari It's Me, setelah nikah BPJS sebelum nikah masih berlaku enggak? Karena udah pindah kakak. Nah, kalau kita ada perubahan data, apalagi dalam susunan keluarga, itu harus diupdate, Kak. Karena tentu nomor kakaknya sudah berbeda, kemudian alamatnya sudah berbeda ya, Kak ya. Kemudian juga susunan keluarga sudah berbeda. Jadi, kewajiban kita sebagai peserta adalah melaporkan terkait update kakak yang terbaru saat ini, ya. Pelaporannya itu bisa melalui Pandawa, melalui SIPP rumah sakit atau puskesmas, atau bisa langsung datang ke kantor cabang.
Kemudian dari Jasmi, Kak, mobil JKN tidak bisa dibuka lama karena lupa password dan nomor HP yang sudah digunakan. Kak, gimana? Nah, tuh kasus Jasmi ini sama kayak kasus yang sebelumnya ya. Ini caranya adalah nomor HP-nya harus kita update dulu dan emailnya juga harus kita update. Kenapa? Karena nanti waktu kita pilih menu lupa password kan itu disuruh verifikasi ya melalui email atau nomor HP. Nah, jadi kalau misalnya nomor HP-nya sudah digunakan orang lain, itu memang harus divalidasi kembali datanya ya. Harus diupdate lagi. Cara update-nya gimana, Kak? Nah, cara update-nya bisa melalui nomor WA Pandawa kita ya. Pandawa tolong. Oh, ini ya. Tercermin deh ya. Ada di nomor WA Pandawa kita di 0811 8165 165. Ya, nanti pilih layanan administrasi, perubahan data. Nanti masukkan nomor WA atau nomor HP-nya Jasmi, kemudian emailnya apa. Saya udah coba nih Pandawa tapi nggak bisa juga gitu kan. Coba bisa melalui puskesmas karena kita ada petugas SIPP di sana ya. Nanti bisa dibantu untuk kegiatan BPJS online-nya atau Viola. Seperti itu ya Jasmi ya. Itu solusinya memang harus di-update oleh petugas nomor HP dan emailnya ya. Kemudian darinya, terima kasih Kakak sudah jawab pertanyaan saya. Iya, sama-sama Caca. Kemudian lagi dari A, Kak, kalau MJKN itu mau ubah alamatnya apa alamat sesuai NIK atau alamat saat ini ya? Nah, jadi data di BPJS Kesehatan itu mengacu ke data KK ya, data KK saat ini. Gitu. Jadi kalaupun nanti dilakukan perubahan itu dia tetap mengacunya itu dari alamat yang ada di KK. Begitu Kakak atau Abang A. Kak bisa konsul dari Kak bisa konsul BPJS Ketenagakerjaan. Mohon maaf Kak, kami dari BPJS Kesehatan ya. Jadi belum bisa nih kita bagi infonya. Habis itu siapa lagi nih Kak? Dibuka Kak. Udah ya, kayaknya udah. Ada lagi nggak? Oh, ini masih banyak ya ternyata pertanyaannya. Tunggu ya, kita buka satu-satu dulu. Bu, kalau habis resign terus belum kerja, BPJS Kesehatannya bisa diubah ke penerima bantuan daerah. Tunggu ya, satu ya. Nah, dari Leon Universe, Kak, kalau habis resign terus belum kerja, BPJS Kesehatannya bisa diubah ke penerima bantuan daerah. Nah, untuk yang penerima bantuan daerah ini tergantung dari masing-masing wilayahnya ya, Kak ya. Kebetulan ini kami dari Aceh, dari Melaboh. Itu kalau kami dari Melaboh ini bisa dialihkan ke Pemda, itu syaratnya hanya Kakak saja. Ya. Tapi kalau untuk wilayah lain itu mengacu ke peraturan Pemdanya masing-masing begitu, Kak. Kak Leoniverse. Dari Arza, Kak, teman aku BPJS pekerja menerima upah, tapi dapat BPJS PBI juga, semuanya aktif. Yang mana yang lebih bagus? Nah, pada dasarnya data di BPJS itu menggunakan nomor NIK, jadi dia tunggal, ya. Jadi kalau misalnya dia sebelum sudah terdaftar PBI, ketika dilaporkan oleh perusahaan dia sudah bekerja, maka data yang sama itu yang dialihkan sebagai pekerja. Jadi tidak double-double, kecuali sebelumnya dia pernah ada perubahan NIK, seperti itu sehingga NIK-nya menjadi double atau pindah keluar wilayah kabupatennya itu biasa berpotensi untuk digantikan NIK-nya didabelkan ya. Jadi tapi pada dasarnya data BPJS ini tunggal. Jadi memang dulu dia pernah menerima PBI, tapi ketika dilaporkan oleh perusahaan dia bekerja atau bekerja PNS, P3K dan sebagainya, itu data yang sama yang kita alihkan ke segmen pekerjanya ya. Cia, iuranku nunggak 24 bulan dan dinonaktifkan karena juga habis kontrak dari PT. Nah, ini cara mengaktifkannya ya Kak Cia ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya ini kan artinya harus dialihkan data kakak supaya aktif. Peralihannya kemana? Tergantung ke segmen mana yang kakak inginkan. Kalau menjadi segmen mandiri kembali, maka tunggakan yang 24 bulan itu harus dilunasi.
Nah, tapi kalau ingin beralih ke tanggungan PBI Pemdanya itu tergantung wilayahnya begitu Kak Cia.